kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini untuk kegiatan coaching hari ini. Bu Asma, perkenalkan, ini yang salah satu guru yang saya coaching dan saya supervisi kemarin, yaitu namanya Ibu Cut Ilmadora, mata pelajaran biologi. Sedangkan ini Bu Cut, ibu pengajar praktik saya, Bu Asmawati, dan beliau sudah mendampingi saya ya selama kegiatan CGP berlangsung. Jadi hari ini izin Bu, saya akan mengcoaching Ibu Cut Ilmadora terkait kegiatan supervisi yang kami lakukan kemarin. Silakan. Cut, gimana, apa kabar Bu Cut? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah kegiatan supervisi kemarin yang kita lakukan? Perasaan saya tentu sangat senang Bu ya. Iya. Karena kenapa? Jadi dalam proses pembelajaran saya itu ada yang bukan istilahnya memantau, tapi ada yang melihat bagaimana saya mengajar di kelas. Kemudian juga ada masukan-masukannya dari Ibu, dan itu sangat bermanfaat bagi saya untuk perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan. Kira-kira apa harapan Ibu setelah kegiatan coaching kita ini? Harapan saya, kalau harapan saya tuh maunya intensitas supervisi itu lebih ditingkatkan Bu ya. Karena kenapa? Jadi dari supervisi itu kami sebagai guru tahu bahwasanya proses pembelajaran kami ini yang mau ada perbaikan atau yang bagian mana yang harus direvisi. Jadi dengan adanya supervisi itu kita jadi tahu bahwasanya kelemahan kita pembelajaran di sini dan yang perlu ditingkatkan itu apa aja. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali kegiatan supervisi kita kemarin, kira-kira sesuai ekspektasi Ibu atau memang tidak sesuai harapan Ibu kegiatan kemarin di kelas 10-9 Ibu ya? Iya. Jadi sebelumnya mungkin ini sebagai saya ceritakan. Jadi sebenarnya latar belakang kelas ini termasuk kelas yang mungkin nggak bisa kita bilang bandel Bu ya, mungkin agak sedikit hiperaktif. Nah, tapi kemarin juga saya mencoba memperkenalkan Ibu dengan anak-anak. Nah, setelah saya Ibu masuk dan kita melakukan pembelajaran, itu pembelajaran pertama dimulai dengan seperti biasa baca doa, kemudian mengabsensi siswa. Kemudian saya ada memberikan istilahnya apersepsi. Jadi apersepsi itu saya berikan dalam bentuk saya menyajikan tumbuhan langsung yang saya petik dari taman. Jadi tumbuhan ini beraneka ragam. Kemudian istilahnya saya tampilkan di siswa. Dan ketika saya menampilkan contoh tumbuhan yang saya ambil langsung, nah dari situlah saya mulai mengarahkan perhatian siswa kepada pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah setelah proses apersepsi selesai, kemudian saya membagikan LKPD. Nah LKPD yang saya bagikan itu pembahasannya itu ada di video yang saya tampilkan di layar monitor. Setelah saya bagikan LKPD, kemudian saya juga menyuruh siswa untuk mempresentasikan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, bagian yang paling menarik dari pembelajaran yang saya ajarkan kemarin adalah bagian di ice breaking-nya. Nah, di situ saya lihat memang partisipasi siswa itu memang luar biasa. Kalau bisa Bu selalu ice breaking. Nah, itu tanggapan anak-anak. Nah, karena kenapa? Ice breaking itu istilahnya dari tadi dia sudah penat, ya kan? Jadi dengan ada ice breaking itu istilahnya seperti penyegaran kembali. Nah, itu momen yang sangat diingat oleh siswa. Jadi setiap saya masuk yang sangat diingat adalah momen itu. Karena di situ mereka bisa merealisasikan misalnya segala unek-unek, misalnya jadinya mereka segar kembali. Nah setelah ice breaking, kemudian baru di tahap akhir kami bersama saya dan siswa itu melakukan refleksi pembelajaran. Penutupan sudah penutupan. Memang ya kemarin kan Ibu juga sudah memberikan efek kepada saya, sudah saya pelajari memang sesuai sintak-sintaknya. Nah kira-kira selama kegiatan itu berlangsung ada hambatan Bu atau ada Ibu merasa masih kurang di mana, di bagian mana? Ada nggak? Kalau selama proses pembelajaran tentu tetap ada ya hambatan. Ketika saya membagi LKPD dan menyuruh siswa untuk berkolaborasi mengerjakan, nah ada juga siswa yang istilahnya masih malas-malasan, itu ada. Walaupun tidak semua, hanya 1-2 orang. Namun temannya juga sepertinya memang berusaha untuk bilang, ayolah kita kerja sama. Nah, mungkin itu jadi kendala. Kira-kira apa solusinya dan apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk agar bisa meningkatkan pembelajaran?
Kalau hambatan Ibu tadi. dari hambatan saya, mungkin itu kembali lagi memang di sayanya ya Bu ya. Mungkin saya tidak memetakan kebutuhan apa yang diperlukan oleh si anak. Mungkin saya menganggap memang mayoritas itu kebutuhan anak itu hampir saya samakan. Nah, tapi mungkin di anak yang tadinya tidak mau bekerja itu mungkin dia agak malas dengan proses yang saya lakukan ini. Nah, mungkin dia lebih kadang ke gaya belajar yang lain. Nah, mungkin disitulah kekurangan saya kemarin itu. Dan kedepannya juga saya berharap saya bisa memetakan siswa itu berdasarkan kebutuhan belajarnya. Oh, jadi pemetaan sesuai kebutuhan minat dan bakat siswa Ya, itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang ini Bu, rencana aksi kedepannya itu seperti apa? Rencana aksi kedepannya, yang pertama mungkin saya akan memetakan kebutuhan belajarnya, karena setiap materi yang kita ajarkan itu pasti siswa itu berbeda kebutuhannya. Mungkin kedepannya saya akan berusaha merancang pembelajaran itu yang lebih melihat kepada kebutuhan siswa itu apa. Nah, itu kedepannya. Kemudian mungkin saya akan lebih mengkreatifkan si anak. Karena kenapa? Kalau dia kreatif itu insya Allah mungkin dalam pembelajarannya itu akan terbentuk suasana pembelajaran yang hidup. Jadi suasana pembelajaran itu terasa kolaborasinya. Nah, itu memang harus mengkreatifkan si anak. Yakin insya Allah akan berhasil? Yakin. Insya Allah. Nah, siapa yang kira-kira bisa Ibu ajak kerjasama atau kolaborasi mungkin untuk membantu Ibu dalam kegiatan tersebut? Ya, tentunya yang pertama guru yang sama, kami satu bidang studi, guru biologi. Kemudian guru PKWU juga bisa. Ini masih tahap lingkup kecil ya. Mungkin kedepannya mungkin guru-guru yang lain bisa juga untuk saya ajak berkolaborasi untuk menerapkan proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir Ibu ya, target Ibu bagaimana tindak lanjut ke depan, terutama khususnya di kelas 10-9 ini? Target saya, jadi kedepannya saya akan merancang pembelajaran itu yang pertama memang melihat minat dan kebutuhan si anak. Kemudian saya lebih mengkreatifkan siswa saya mungkin dengan mengikuti minat belajar dia bagaimana. Kemudian saya akan menciptakan proses pembelajaran yang dengan proses itu ada suatu produk, yang produk itu bisa membuat si anak itu maksudnya gini, hasil akhir dari pemahaman dia itu adalah sebuah produk. Itu rencana yang akan saya kembangkan di masa yang akan datang. Jadi bisa saya tangkap Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta berpihak kepada murid. Memang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara Ibu, bahwa pendidikan sekarang harus mendewa kepada murid. Semuanya serba berpihak kepada murid ya. Jadi baik Bu, ada yang ingin ditambahkan mungkin oleh Ibu? Bukan tambahan, sebenarnya ini hanya sharing saja atau terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bu Ucut telah membantu CGP saya dalam hal tadi coaching. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran ke depan dan sebaik mungkin. Yang penting yang kita harapkan di situ adalah keberhasilan siswa kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan untuk keberhasilan pendidikan khususnya di PD. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih Bu Ucut, terima kasih juga Bu Asma. Ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.